hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu sudah melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenalkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam di segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Merespon nas pembimbing tadi, kita memuji Tuhan dari nyanyian PKJ 277 bait 1 sampai 3. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua
Tetapi sebelumnya kita meminta kekuatan Roh Kudus untuk pelayanan firman-Nya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Rahmani dan Rahimi, di hadapan tahta-Mu kami tertunduk, tetapi jiwa kami dan roh kami terangkat kepadamu. Kami mensyukuri segala kebaikan-Mu dan mengagumi segala perbuatan-Mu. Karena kasih-Mu yang tak terhingga, maka Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, serta mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, dalam kebaktian ini kami hendak mendengarkan berita firman-Mu, sebab hanya atas dasar firman-Mu saja hidup pernikahan dan rumah tangga kedua anak saudara kami ini beroleh landasan yang kokoh serta pengharapan yang penuh dan bahagia. Berikanlah kami pengertian yang baik, serta mampukan kami untuk menaati firman, agar hati dan pikiran, tingkah laku kami menjadi baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan mampukan hamba-Mu juga ini Tuhan, yang dalam kelemahan oleh karena sakit. Biarlah Tuhan hamba-Mu Engkau memampukan untuk melayani jemaat-Mu ini hingga berakhir, dan hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan maksud-Mu sendiri. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Shalom. Salam kita kembali lah pemintu keluarga Rampo ini pelayanan jemaat Oret Labora Kendari. Iya, minta maaf saya kurang sehat sejak semalam. Nah, parondo nanti menggigil karena saya punya gusi infeksi, jadi sakit sampul. Tapi saya percaya Tuhan akan memampukan saya untuk melayani kedua anak kekasih kita dan saudara-saudara. Amin. Baik, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang saya persiapkan dalam pelayanan pada siang hari ini terambil dari kitab Mazmur yang pertama. Kitab Mazmur 128 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, dan pembacaan kedua dari Injil Matius pasal 7. Yang kedua dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Pembacaan pertama, berkat atas rumah tangga, itulah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27. Dua macam dasar tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah dan tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama kita semua yang hadir pada saat ini. Akan terus disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita datang sungguh-sungguh rindu untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 1 dari kitab Mazmur yang menjadi pembacaan kita pada saat ini. Dan saya memberi topik atau tema keluarga kuat karena diberkati Tuhan. Keluarga kuat karena diberkati Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita suami istri yang bertengkar. Entah, saya tidak tahu yang kesekian berapa kali. Mereka selalu ribut, bertengkar dan sebagainya. Dan pada endingnya terakhir kali, sang istri tidak tahan lagi karena sering dimarah-marahi, na sengke-sengke mbena so sabit. Karena tidak tahan, kemarin waktu itu na sabit tentang ketuban. Nalanasang tubayuna, na putu sambut. Iya, dia ambil bajunya, lalu dia bungkus di sarung dan dia pergi. Seperti orang mau berkelana ya, kalau film-film dulu itu. Padahal ada kokor, tak menalami tangan, kodeng kokor. Sudah tidak tahu, rupanya di rumah itu banyak kokor, tetapi karena sakit hatinya, maka dia tidak peduli dengan kokor, lalu pergi. Tetapi ketika dia pergi, dia tidak pulang ke rumah orang tua kandungnya. Marilah kebaran memutuskan pergi ke rumah mertuanya. Ram kumejo bonwa dan kuami memutuskan matumba bondo sabet. Tangku waktamu matumba ni nasengke tarubang dan cumbe sabet. Oh, posisi moto kialo pokoknya sengke tarubang tanda itu apa nak sengkian. Setiap hari dia marah, tidak tahu alasan dan sebagainya, sering marah. Saudara-saudara, sang mertua mengatakan begini, kau sabar kita anakku, ada kau masih yang kau bentan aku, bena sakit. Ya, sang mertua bilang, sabar kau anakku, dulu nih masuk ke dalam rumah, besok bisa saya pergi kasih bagiannya itu, bapaknya sakit. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata sang mertua rencana untuk pergi kasih bagian itu, atau bagian apa? Kasih bagian dengan anak kandungnya si bapaknya sabit. Tapi sore hari, keburu pagi hari, sang suami bapaknya sabit langsung angkat telepon dan dia telepon istrinya, mama anak sabit. Halo sayang, nah kami itu bangsa, ma sayang kau itu, mang kamu panik itu benangku. Kamu panggil sayang padahal sudah sering menyakiti hati saya. Tapi maafkan adik saya. Aku sistem bena saja. Nah maaf. Pempiramu kali itu maaf. Berapa kali kau sudah ucapkan itu kata maaf, tetapi terus mengulang-ulang. Kapan berhentinya? Ya. Setiap hari kamu pergi mabuk-mabukan, minum-minum, berjudi. Kalau habis uangmu sudah mabuk, pulang marah-marah dan sebagainya. Kau kira saya bisa tahan itu perilakumu?
maka saya tidak akan lakukan lagi. Swear, saya sumpah tidak akan lakukan lagi. Mamanya Sadi bilang istrinya begini, saya tidak percaya Miss, kali ini terakhir kali. Lalu istrinya mengatakan begini, kopi di dapur sekarang. Apa sih yang bikin pergi di dapur sekarang? Kau di mana sekarang? Dekat rak piring. Oke. Ambil itu piring di situ, banting ke tehel. Pras, banting. Sudah kau banting? Sudah sayang. Kau perhatikan itu piring. Terhambur, hancur. Kau bisa satukan lagi. Begitu hatiku. Kau sering hancurkan dan tidak bisa diperbaiki lagi. Lalu suaminya bilang begini, sayang, piring yang saya banting tidak pecah. Lalu istrinya bilang, piring apa kau banting? Piring plastik. Ada bapaknya sampai di sini seperti itu. Piring plastik bagaimana mau pecah? Nanti seorang itu piring plastik. Coba kita sambo-sambo, ya. Jadi tidak pecah piring itu. Dan saudara-saudara, akhirnya Indonesia istrinya bilang gini, sebelum saya berubah ambil itu kunci situ, kau jemput saya sekarang. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Perjalanan kehidupan kita tidak bisa sangkali siapapun kita, termasuk saudara-saudara dan kami juga Pak. Perjalanan kehidupan ini tidak akan selalu mulus, pasti ada tantangan dan rintangan. Yang menjadi persoalan sekarang apakah ketika kita menghadapi persoalan seperti ini, kita tahu jalan pulang, kita tahu siapa yang menyatukan kita, siapa memberkati kita. Karena itu saudara-saudara, sepatut dan sewajarnya lah kalau kita menghadapi persoalan lalu kita rukun kembali. Itu memang harus terjadi, tidak boleh tidak. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang dalam membangun kehidupan rumah tangga tidak mudah. Dan tidak ada juga orang yang mau membangun rumah tangga lalu bercita-cita, ya saya mau berkeluarga hari ini, tunggu 3-4 1 tahun ke depan laku padik itu. Tidak ada orang seperti itu. Lalu laki-laki bertanggung jawab, dia akan mencoba membahagiakan istrinya sekalipun dalam keterbatasan. Kita toraya kan dia mau itu ke padik batu untuk anak. Ya. Karena kita toraya nak kuat itu dulu, dia tu beneta selle sonda indota. Kan itu. Ya toh? Jadi kita harus menjaga mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hampir setiap perkawinan pasti mempunyai harapan rumah tangga yang dibangun harmonis, kokoh, langgeng, diberkati dan bahagia. Walaupun untuk mewujudkan harapan itu tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan kita. Namun hal itu juga bukanlah perkara yang mustahil asalkan kita mengandalkan Tuhan dalam menjalani segala kehidupan sehari-hari. Lalu apa rahasia kebahagiaan keluarga dalam kehidupan kita? Saudara sudah dikasih dalam Tuhan, apakah rahasia keluarga yang bahagia? Mungkin sekejap orang akan mengatakan, beranggapan bahwa keluarga kita akan bahagia jika kita memiliki harta yang berlimpah, bisa membeli barang yang kita inginkan, dan bisa pergi berliburan ke semua tempat yang kita ingin kunjungi. Budak tahu nak tua, ya tu disangka bahagia ke budak tu rantah. Tapi coba saudara-saudara tengok di televisi. Tengok di televisi. Orang-orang yang kita sanjung-sanjung luar biasa pernikahannya. Orang-orang yang hebat jadi bintang film di layar kaca, dia memperlihatkan kesetiaan yang sempurna. Tetapi di belakang layar kaca, mereka adalah orang-orang yang bobrok. Orang-orang
orang yang hanya memperlihatkan kehidupannya seperti sebuah sandiwara. Dan kehidupan ini bukan sandiwara. Ini fakta. Mungkin juga ada yang beranggapan bahwa keluarga yang bahagia adalah memiliki pasangan yang disebut katanya sempurna. Istri yang seperti apa yang dia inginkan, suami seperti apa yang diinginkan, ganteng, pintar, menarang daka, seng, dan lain sebagainya. Itu semua bukanlah jaminan seseorang bahagia. Tidak sedikit keluarga mengalami kehancuran walaupun mereka memiliki semua yang diimpikannya. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan ajarkan. Sekali lagi, mereka hidup tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan ajarkan. Yaitu katuanna kok inanna ya ego yang ada. Saya kasih tahu anak kita berdua, ketika saya sudah berkati kamu, itu titik pertama kalian menyangkal diri. Tidak ada lagi pribadi Tian, tidak ada lagi pribadi Popi. Kalau Tian kemana, orang bilang muanena Popi. Popi kemana-mana, karena gua tahu oh benena Tian. Apalagi kene muarak oh ambil so anu tuh, dona soal. Jadi tidak ada pribadi lagi dalam diri kita. Kita harus menyangkali diri kita. Bapak-bapak harus tahu, ketika pergi keluar rumah, semua melekat. Tidak ada yang tidak melekat, pasti. Dan juga ibu-ibu harus tahu, semua kalau orang tidak berjalan dalam prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan ajarkan, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan. Saudara-saudara, ada firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 15 ayat 16 sampai 17. Ini syair sangat pendek tapi sangat luar biasa. Amsal Salomo mengatakan begini, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Namun ibu dan tuayana, kita tenang dalam keluarga, sidik-sidik, susi tesis, dan sebagainya, apalagi minta maaf. Kalau harta itu kita memperoleh dengan cara yang tidak benar, pasti katakan benar firman Tuhan disertai kecemasan. Ya, karena itu jangan memberikan kepada anak istri kita sesuatu yang tidak layak kita berikan. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara, perkataannya. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lalu ayat yang ke-17, Amsal Salomo mengajarkan begini, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tanggung dengan kebencian. Namun utang-utang bangari di kande. Kemudian itu pas sikaboro ki. Biar hanya sayur saja kita makan. Kalau ada kasih, katakan sepiring kasih. Pengalaman ya. Ya. Bahkan siala kita masih siala kita biasa kumanda kita sini ritutan. Ada bukan rasanya bagi-bagi. Oh, susu itu kata. Kalau kita makan saudara-saudara, tak kemanin gua pandita makai sering bilang suami kima sudah kumande sepiring sayur, sepiring nasi. Kayak tumbang. Coba saudara-saudara yang sudah umur 70-80 tahun lakukan itu di teras rumah. Tetangga akan bisik-bisik. Peduli mereka. Jadi kamu mau nemu kamu? Ya salah kayak apa tahu tahu. Iya, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tanggung dengan kebencian. Untuk memperoleh itu, Pemazmur dalam bacaan kita tadi mengatakan, jikalau seseorang mau berbahagia, maka setiap orang harus takut akan Tuhan. Kalau orang tidak takut dengan Tuhan, tidak akan takut melakukan apa saja. Jadi, tapi saya nggak kau di sana matah lagu apa-apa tuna cerita tahu kayu raka, banua raka kosong dan sebagainya. Jadi matah khusus tuh biasanya
lari kita. Toh akan doang gimana? Lari kita. Tetapi takut dengan Tuhan bukan lari, tetapi justru kita akan datang kepadanya karena kita takut. Kita ini telanjang di hadapan Allah. Saudara mau lari kemana? Karena tidak bisa lari, ya harus datang kepada Tuhan karena kita takut. Burung apa kesana tuh di jauh ke Basami, ke kami di Karapok. Apa lah? Sama siapa? Yo, nak gua tahu membuli Karapok. Coba saudara-saudara kalau pergi ke sawah, kalau ada burung sawah itu yang merah-merah kepalanya, kejar dia sampai capek, dia akan lari bersembunyi, tetapi dia sembunyi, kepalanya saja disembunyi, badannya kelihatan semua. Dia bersama membuli Karapok, balamun lari. Nah tinggal kita mau pungut. Begitulah kita di hadapan Allah. Mau lari ke mana? Kalau takut dengan Tuhan, satu-satunya jalan adalah harus kembali kepadanya. Harus, tidak bisa tidak. Di kuama ini lama-lama dengan membuli tak siapa tiru tua. Adakah orang yang bisa luput dari mata Tuhan? Tidak ada. Justru kalau kita berbicara seperti itu, kita menghina kuasa Allah dalam hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan Mazmur, kalau setiap orang mau berbahagia, dia harus takut akan Tuhan dan menurut jalan yang ditunjukkannya. Coba kalau kita ditunjukkan jalan orang tua kita, lah sudah kita kambar akan menimalen. Kalau kita mau keluar dari hutan, orang tua bilang ini jalan lah, pulang. Kau lihat sana nanti, batuk kepala batu. Kau apa itu lama disingkat aku? Untung kalau sampai di rumah. Iya, dia akan tersesat. Untung kalau tidak mati di hutan itu. Karena itu saudara-saudara, Allah mengatakan orang yang bahagia adalah orang yang takut dan orang yang menurut jalan yang ditunjukkannya. Tidak boleh cari jalan lain. Apa yang dikatakan? Ketika orang melakukan itu dikatakan mereka akan makan dengan bahagia, dengan kenyang, segala hasil yang mereka peroleh, ya. Dan mereka akan baik keadaannya sekalipun ada tantangan dan rintangan. Ingat saudara-saudara, menjadi orang Kristen, Tuhan kita tidak pernah berjanji bahwa setiap orang Kristen akan luput dari tantangan. Tidak. Jadi kalau berdoa, jangan minta Tuhan, jangan kita cengeng, tapi katakan dengan Tuhan, kalau saya menghadapi tantangan Tuhan, kuatkan saya. Sebab tidak mungkin seseorang pasti akan menghadapi tantangan. Kalau orang kuat, pasti akan mampu melewati. Dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kok bisa ketanam tuh dalam tuh anggur bantuan. Ini bahasa kiasan Bapak Ibu saudara-saudara. Pemazmur mengatakan ini karena setiap yang menyampaikan suatu perumpamaan itu dia melihat kondisi keberadaan di sekelilingnya. Nah, orang-orang pada zaman atau konteksnya pada saat itu kalau bukan gembala, dia adalah petani. Dan salah satu benar petani yang makmur pada saat itu adalah petani anggur, zaitun. Ya. Karena itu dikatakan istrimu seperti pohon yang subur di dalam rumah. Kalau petani pada konteks itu, saudara-saudara, menanam anggur lalu dibiarkan, bagaimana mau subur itu anggur? Situ kamu toh, kelam monanta, kamu toh ambil. Manis tamu kami terpisah, bada dingin napake. Siapa kumate segera bada dingin taruang napake, mana pola melo-melo lindung atau dondo. Toh? Kalau mau subur berbuah, ya kasih dia seperti pohon anggur yang disiram, yang diberikan pupuk. Nah, kami dah kami indo-indo terus semangat Pak Pendeta. Pak Pendeta bela kita hari ini. Oh tidak, masih ada nanti saudara-saudara. Daripada kesetarungan, ya masih ada selanjutnya. Jadi perempuan akan subur. Bahkan dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Minyak zaitun ini mahal Bapak Ibu saudara-saudara, tidak murah dan susah didapatkan. Paling supermarket yang besar yang menjual ini. Kalau di kios tidak ada.
Nah, saudara-saudara, untuk memperoleh pohon yang subur juga harus dipelihara, dipupuk, disiram, sehingga dia akan keluar kuncup-kuncupnya. Taruh nalatasu. Nah, susi benar pukar atau ya Tuhan akan pula susi taruh karontok saitun. Anakmu akan seperti tunas pohon saitun. Bayangkan, maluna, la maluna susi apa kayak tarsiang ya, pucuk, taruh saitun. Senangnya kita lihat saudara-saudara kalau pohon itu hijau. Tapi kalau sudah kering, layu dan sebagainya, pasti tidak seperti. Dan anak-anak kita akan seperti itu. Dia akan seperti pohon saitun dan orang akan berbangga. Karena apa? Karena ayahnya, ibunya takut dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang sekarang adalah ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kenapa bukan perempuan disebut situ? Harus laki-laki. Saudara, firman Tuhan, kalau kita membaca dari pertama sampai terakhir, tidak ada kalimat yang mengatakan perempuan itu kepala rumah tangga. Sejak Adam diciptakan sampai Wahyu, laki-laki adalah kepala rumah tangga. Karena itu kalau laki-laki kepala rumah tangga sudah tidak takut dengan Tuhan, bagaimana ini pengikut akan bagus jalannya? Tergantung dengan kepala rumah tangga. Karena itu saudara-saudara, Daud mengungkapkan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Konteks di sini adalah Yerusalem inilah keindahan, sukacita dalam kehidupan keluarga. Kita akan panjang umur bersama dengan anak-anak kita, bahkan dikatakan sini, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera. Anak dari anak-anakmu. Latatiro tuan kota, ampo tukta, ampo mamita, dan seterusnya. Kalau orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana dalam konteks Injil Matius, Yesus mengajarkan bahwa orang yang akan takut dengan Tuhan adalah orang yang mau mendengarkan firman. Kalau orang sudah tidak mau mendengarkan firman-Nya, itu dia tidak akan takut. Kalau ada orang saudara-saudara datang ke gereja, HP mana mau malam kue, ya, kita hanya lihat HP saja. Bagaimana kita mau tahu, kita mau mengerti? Padahal waktunya saudara masuk dalam gedung ini, itu komitmen. Saudara mau datang menyembah dengan Tuhan. Tahu penyembahan, kita harus jaga kekudusan. Kalau kita sudah main HP, apalagi kita tahu mungkin mau pusing-pusing ini WA, ya, kita bukan lagi dalam menyembah Tuhan. Mulai dari sekarang, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau bawa HP, kalau saudara tidak tahan tergoda, simpan. Itulah sebabnya saya sering menganjurkan jemaat Tuhan, kalau ada Alkitab kalian yang buku, bawa saja itu. Sebab kalau buku Alkitab kita bawa, godaannya hampir tidak ada. Tapi kalau HP yang kita bawa, saudara-saudara, godaannya banyak sekali. Mane parang do HP tak ko indom te ante. Kling. Tapi ada yang lebih patah lagi. Sementara ibadah, HP-nya berdering. Ring hoyano. Harusnya saudara bicara dengan Tuhan, bukan berbicara dengan siapa-siapa. Banyak saya dapatkan itu, minta maaf. Orang yang hidup seperti ini, orang yang tidak takut dengan Tuhan. Kalau kita takut dengan Tuhan, maka kita akan jaga kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pikiran kita. Masandang ko biar kato. Keden nana kampomi mi pa kadai mi nasihat. Sanda apa nak pada mari lulak lo jomai kondom makar mi kanduang anak lulak jomai. Tidak dengar apa-apa. Pasti kita marah. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Manusia, Allah kita, Bapak kita saja, orang tua kita harus jauh bawahnya. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Tak kuat kau tak siap pemotor, tak siap joren. Tidak ada ya Tuhan, tidak ada di sini saja. Allah itu maha kuasa, saudara-saudara. Matanya melihat dan Dia tahu rasa yang ada dalam diri kita. Karena itu saudara-saudara, Yesus memberikan perumpamaan
Bagi mereka yang bijaksana seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Dan ketika banjir tiba, rumah itu tidak goyah, tidak akan runtuh karena dia berdiri di atas batu. Tapi kalau orang yang bodoh, dia tidak peduli itu, yang penting ku pabenda mainan ya. Tidak begitu saudara-saudara. Memang kita butuh waktu, tenaga, pengorbanan dalam hidup kita untuk membangun kehidupan keluarga kita. Supaya ketika ada badai dan topan dalam perjalanan kehidupan ini, kita tidak akan goyah. Karena itu saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan saudara-saudara, terlebih lagi anakku yang kekasih berdua, Tian dan Popi, saya sudah katakan, morongan ya Tuban Wambi, morongan Lopi, rumahnya kalian itu seperti andaikan perahu kapal. Kalau saudara berdua akan mengandalkan kekuatan, kehebatan untuk mendayung pergi ke labuan ke sebelah, ada tantangan badai, saudara akan terhempas. Tapi kalau Yesus Kristus menjadi juru mudimu, apapun yang kamu hadapi, pasti kamu akan melewati. Karena itu saudara-saudara, tema kita hari mengatakan keluarga yang kuat karena diberkati Tuhan. Karena itu dalam perjalanan kehidupan ini, biarlah Tuhan yang membentuk kita. Datanglah kepadanya, selalu andalkan Dia dalam kehidupan. Percaya, kita akan menjadi keluarga yang kuat karena diberkati Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita mengaminkan firman Tuhan. Iya, nanti saya setelah dari pujian Kidung Jemaat PKJ 280 bait 1 hingga bait yang 3, dan sesudah itu kita akan mendengarkan persembahan pujian yang pertama dari keluarga, lalu selanjutnya dari pujian PKPRJ Orel.
Kemudian dari keluarga ada solo bertanya, lalu dilanjutkan dari ujian PKPR. Pak Suli. Saya bukan saya mau puji Tuhan untuk keluarga. Jadi saya melalui sulit, bukan melalui suara. Maaf.
Terima kasih persembahan pujian baik Pak Suling dan juga vokal grup PKPLI. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sekarang kita masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Berita firman tentang pernikahan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kebaktian ini akan dilayani peneguhan menikah yang kudus antara saudara atau anak kekasih Septiantar Allah dan saudari Popi Tripani Pasimbung. Kedua mempelai yang berbahagia, dengarkanlah kesaksian firman Tuhan tentang pernikahanmu seperti disabdakan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dasar-dasar Alkitab tentang pernikahan. Allah telah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian 2 ayat 18. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Bertolak dari firman Tuhan tersebut di atas, Tuhan Yesus menegaskan ketika ia bersabda, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Perkataan Tuhan Yesus tersebut menunjukkan bahwa pernikahan adalah peristiwa suci, suatu pekerjaan Allah di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan dipersatukan secara hukum.
meliputi kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu, peliharalah kesucian dan keutuhan pernikahanmu dalam kesatuan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan di atas segala itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Janji dan pengharapan dalam pernikahan. Dalam kitab Mazmur, Salomo menyaksikan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 127 ayat 1a. Dan Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yohanes 15 ayat 5 hingga 8. Oleh sebab itu, demi kebahagiaan dan keberhasilan hidup pernikahan dan rumah tanggamu, tinggal tetap di dalam Yesus, Juru Selamatmu, dan percayalah kepada janjinya dan penyelenggaraannya. Amanat di dalam pernikahan. Bertolak dari dasar serta janji pernikahan tersebut di atas, saya mengundang kedua mempelai berdiri dengan berjabat tangan. Dengarlah firman Tuhan mengenai tugas dan kewajibanmu sebagai suami istri di dalam pernikahan. Septiang Allah selaku suami, hendaklah kau mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Efesus 5 ayat 25. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau menghormati dan menghiburkan, melindungi dan memelihara, memimpin dan menolongnya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah dia sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Karena kamu semua laki-laki atau perempuan adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Hendaklah engkau menunaikan tugas dan pekerjaanmu dengan setia dan tekun, supaya kamu mampu memelihara dan melayani keluargamu untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat seorang terhadap yang lain. Opi Tripani Pasimbo selaku istri. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 18. Supaya engkau menjadi teladan di dalam hal melayani dan hidup berpengasihan. Adalah engkau memberikan tempatnya yang patut bagi suamimu selaku kepala keluarga. Kerjakanlah baik-baik kewajiban rumah tanggamu disertai doa dan permintaan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam rumah. Bagi kedua mempelai selaku persekutuan suami istri, carilah damai dan anugerah Allah tiap-tiap hari. Dalam perjalanan hidupmu, percayalah bahwa Allah itu setia pada janjinya, seperti di firman-Nya. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan yang menjalankan kepada jalannya. Mazmur 128 ayat 1. Di mana berlaku hidup berpengasihan, di sana berkat Allah melimpah. Sebab itu carilah Tuhan tiap-tiap hari di dalam permintaan doa dan pembacaan firman bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Janji nikah. Sekarang saya mempersilahkan kedua mempelai mengucapkan bersama-sama janji nikah di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Mulai.
Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekarang saya mempersilahkan kedua mempelai berlutut untuk menerima berkatnya, dan jemaat silakan berdiri. Setelah berkat nanti kita akan melakukan Kidung Jemaat 303. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Apakah mereka sudah sepakat tidak mau memberi ciuman kudus? Silakan. Saya yang menjawab. Ya, jadi ini ciuman kudus yang pertama. Ya. Oke, baik, sekarang pemasangan cincin saya akan berikan kata-katanya. Sudah hafalkan. Oke, hafalan. Saudara-saudara sidang jemaat Yesus Kristus, inilah rumah tangga yang baru dalam jemaat. Terimalah mereka dan jadilah teladan bagi mereka. Karena jemaat adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dari Allah. Jemaat silakan duduk dan kedua mempelai silakan meniup lilin yang dua di depan lalu menyalakan satu lilin yang ada di belakang.
Berita acara peneguhan dan pemberkatan nikah nomor 07-2-3-A-5/2024. Berdasarkan permohonan kedua mempelai beserta orang tua atau wali pada tanggal 1 April tahun 2024, maka pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 di hadapan sidang jemaat Red Labora Kendari telah dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah kudus Saudara Septian Taruk Allo dan Saudari Poppy Tripani Pasimbo berdasarkan ketentuan yang berlaku di Gereja Protestan Sulawesi Tenggara atau GEP Sutra. Peneguhan dan pemberkatan nikah dilaksanakan oleh Pendeta Martinus Pengturunan STH. Dengan demikian, kedua mempelai telah tercatat dalam buku registrasi jemaat sebagai anggota jemaat Red Labora Kendari. Demikian berita acara peneguhan dan pemberkatan nikah kudus ini dibuat untuk memenuhi ketentuan administrasi gerejawi. Kendari 11 Mei tahun 2024. Mempelai pria Septian Tarukalo, mempelai wanita Poppy Tripani Pasimbo disaksikan kepada nama-nama yang disebutkan untuk naik ke atas penantangan. Orang tua pria Yohanes Suka, saksi pria Legusti Linting. Orang tua wanita Sarah Palete, saksi wanita Alfrida Pasimbo. Pelaksana pemberkatan Pendeta Martinus Pengturunan STH, mengetahui Badan Pekerja Majelis Jemaat Red Labora Kendari, Pendeta Elasan Monde STH. Pada kedua mempelai, Kedua orang tua hari. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Mengiring persembahan syukur kita puji dari PKJ 289 bait 1 hingga selesainya persembahan. Dengan
saudara-saudara, mari kita bersyukur dan bersabar, kita berdoa. Bersama kedua belah pihak, keluarga kekasih kami Setia Tarut Allah dan Popit Ripani kasihnya. Kardus buat kedua anak kekasih kami datang mengambil kekudusan Tuhan, merendahkan hati dan pikiran kami, tetapi kami terus mau mengangkat pujian sembah kami kepadamu, ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh kami mau mengucap syukur dan berterima kasih, sebab kebaikan kita pernah berkesudahan dalam hidup ini. Engkau Allah yang baik. Engkau selalu ada dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami yang telah kami tapaki. Di sana Tuhan selalu menolong, memberkati kami, mengasihi kami. Bahkan sekalipun kami lalai, kami jauh daripada Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap merangkul kami Tuhan untuk kembali kepada terpuji nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami mau bersyukur dan terima kasih, sebab hampir 2 tahun yang lalu Engkau mempertemukan kedua anak kekasih kami di Morowali. Dan hari ini Tuhan, mereka menyatakan komitmen mereka untuk masuk dalam rumah tangga yang kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Proses peneguhan dan pemberkatan nikah-Mu Tuhan telah berjalan dengan baik. Karena itu Bapa, kami pertaruhkan kedua anak kekasih kami. Biarlah Engkau teguhkan dalam hari-hari perjalanan ke depan. Seperti kata firman, mereka harus takut kepada Tuhan dan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa. Bahkan Tuhan, mereka mengandalkan Engkau sebagai jurumudi bahkan keluarga mereka, supaya tantangan dan rintangan apapun yang diperhadapkan kepada mereka, mereka boleh melewatinya itu karena anugerah dan kebaikan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kedua anak kekasih kami Tuhan, setelah peneguhan pemberkatan nikah, beberapa hari ke depan Tuhan, mereka akan kembali ke Morowali dalam menunaikan tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan. Berikan mereka semangat, kekuatan, kemampuan melewati hari-hari hidup mereka di sana. Berikan mereka kesungguh-sungguhan dan tanggung jawab yang baik dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Terlebih-lebih Tuhan, berikan mereka kasih setia dalam perjalanan hidup mereka, supaya mereka menyadari bahwa hidup mereka Tuhan tidak sendiri lagi. Mereka telah menjadi suami istri, telah hidup dalam satu keluarga yang kudus. Karena itu Tuhan, buatlah mereka untuk menjaga kekudusan keluarga mereka hingga akhir hayat mereka. Mereka terus berpegang teguh kepada-Mu Tuhan, untuk terus menjalani rumah tangga yang kudus mereka. Demikian juga Tuhan, kedua belah pihak orang tua, ayah, ibu mereka, ketika Engkau mempersatukan kedua anak kekasih kami, kedua keluarga besar juga telah menjadi satu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah mereka terus boleh memelihara kesatuan ini, memelihara persaudaraan ini Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Dan mampukan mereka juga Tuhan terus untuk terus menjadi guru dan imam yang terbaik buat kedua anak kekasih mereka. Mereka menjadi panutan, menjadi contoh yang baik buat kedua anak kekasih dalam perjalanan mahligai keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu juga Tuhan, karena peristiwa ini Engkau telah mengantar segenap keluarga dari kampung halaman, dari Tanah Toraja, bahkan dari tempat lain, untuk bersatu Tuhan, membawa kedua anak kekasih mereka dalam rumah-Mu yang kudus, menerima nikah kudus ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu.
Dan mungkin beberapa hari ke depan juga mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Pimpin sertai mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan, konsentrasi yang baik mengendarai kendaraan. Berkati kendaraan mereka supaya mereka boleh berjalan dengan naungan damai sejahtera-Mu. Boleh tiba penuh dengan selamat di kampung halaman, berjumpa dengan segenap keluarga. Terima kasih Tuhan. Dalam peneguhan pemberkatan nikah ini kami pun jemaat, bahkan tetangga-tetangga sekalipun berbeda keyakinan, kami boleh duduk bersama Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus ini, menyaksikan Tuhan hari yang istimewa bagi kedua anak saudara kekasih kami. Karena itu Tuhan berkati juga mereka semua yang datang pada saat ini. Pimpin sertai mereka senantiasa dalam perjalanan kehidupan mereka. Biarlah kasih Tuhan terus nyata dalam hari-hari perjalanan kehidupan mereka, melindungi, menjaga mereka di setiap waktu mereka yang mereka gunakan. Terima kasih juga Tuhan. Kami boleh mengungkapkan syukur kami lewat persembahan untuk pelayanan Bapa berkat, supaya dapat dipergunakan pelayanan-pelayanan. Dan yang masih ada dalam tangan kami, ingatkan kami selalu, supaya kami menggunakannya secara bijaksana dan bertanggung jawab, dan menyadarkan kami bahwa di setiap berkat rezeki yang Kau berikan kepada kami, di situ ada titipan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan, supaya kami mau mengulurkan tangan kami Tuhan, mengasihi mereka dengan berbagi Tuhan, supaya kami senantiasa bersama-sama bersukacita dalam hidup. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih, terpuji nama-Mu atas penyertaan-Mu dari pagi hingga menjelang sore. Sungguh Tuhan Kau baik. Engkau mengaruniakan waktu yang baik bagi kami, sehingga proses peneguhan pemberkatan nikah boleh berjalan dengan baik. Dan selanjutnya akan dilaksanakan Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus ini, pelaksanaan nikah dari keluarga untuk mencatat pernikahan mereka. Biarlah juga semua boleh berjalan dengan baik, bahkan sampai malam nanti jika Tuhan berkenan, hingga acara resepsi di restoran Fajar, semua juga boleh berjalan dengan baik. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang selalu terjadi dan tetap kehendak. Ini Bapa, ungkapan syukur permohonan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan keberadaan kedua anak kekasih kami dan kedua keluarga besar ke dalam tangan kuasa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Salam, salam dan kasih dalam Yesus Kristus yang kami hormati Pendeta Martinus Pempurunan dalam pelayanannya, Majelis Jemaat dan Jemaat Satapura dan keluarga besar yang dapat menghadiri ibadah peneguhan pemberkatan nikah pada hari ini. Yang kami kasih keluarga besar Bapak Yohanes Suka dan Ibu, keluarga besar Bapak Pasimbong dan Ibu Sarah Palete, yang berbahagia anak kekasih kami Septian Tarukalo dan Popi Tripani Pasimbong. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam suasana kebahagiaan hari ini dapat terlaksana dengan baik dari seluruh rangkaian dari acara pemberkatan nikah kudus pada sore hari ini. Juga padun suara yang sudah menyampaikan di pujiannya, pelayanan hari ini kami juga terselenggara dengan baik. Kami juga mendoakan daripada keluarga malam nanti yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahan kudus, mengundang semua keluarga untuk hadir, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Anak kekasih Septian dan Popi yang berbahagia, jemaat yang dikasih Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar dan disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta Martinus Pempurunan, untuk menjadi pengingat bagi kedua mempelai dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka ke depan. Sebagaimana tadi Mazmur 108 ayat 1 dan 6
Matius 7 ayat 24 dan 27, berkat atas rumah tangga ini penting sekali bagi anak kekasih Septian dan Poppy. Hiduplah dalam kasih setia, hiduplah dalam rumah tangga dengan ketulusan, hidup tidak tercela dalam membangun rumah tangga, dan ego masing-masing harus ditinggalkan dalam rumah tangga karena sepakat untuk membangun rumah tangga yang baru. Kemudian terutama dalam hidup dalam rumah tangga, diingatkan oleh firman Tuhan, takut akan Tuhan, bersyukur senantiasa, melakukan firman Tuhan dalam rumah tangganya. Ini penting karena bagi Bapak Ibu, orang-orang tua sudah paham daripada maksud apa yang firman Tuhan sampaikan. Ini penting bagi anak kasih kedua orang mempelai. Kemudian dalam Efesus 5 ayat 22, ini Poppy adalah sebagai penolong daripada Septian ya. Itu firman Tuhan katakan, istri adalah penolong. Hari ini Septian dan Poppy sepakat membangun rumah tangga dan hari ini sudah diteguhkan nikahnya. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat pada Kota Kendari mengucapkan selamat berbahagia atas peneguhan dan pemberkatan nikah Septian dan Poppy. Tuhan Yesus memberkati perjalanan rumah tangga kalian berdua. Amin. Terlalu enak saya rasa, saya akan di depan saja nanti, dan kedua mempelai langsung maju ke depan, kita foto ya dengan keluarga, sebab saya langsung mau istirahat. Ya saudara-saudara, saya jemput berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita melakukan PKJ 285. Pergilah menjalani hidupmu, dan jemaat Tuhan pulanglah dengan damai sejahtera. Tetap pelihara dan melakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu, dan kembalilah dengan berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, saat ini kita menyanyi dari PKJ 180.
Pada saat ini, Majelis Jemaat Ora et Labora Kendari mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga. Silakan majelis berfoto. Ya, orang tua dulu dengan pendeta, kemudian majelis, kemudian kor jemaat dan pergi. Ya. Baru itu silakan keluarga. Jangan lupa juga ada catatan sipil supaya tidak terlalu lama.